Yang diharapkan pada saat kita memberikan attention, maka dia masuk ke memori kerja, kemudian bekerja pada kapasitas otak dengan membandingkan data yang ada di dalam otak kita. Sehingga pada saat sebuah informasi benar-benar bekerja di dalam daya ingat kerja di kapasitas kerja otak, maka informasi tersebut kita harapkan benar-benar membuat diri kita menjadi cerdas. Ada satu kata lagi selain kata cerdas, yaitu kata pandai. Jadi, kalau kata pandai, maka semua pertanyaan yang diberikan kepada saya dapat menjawabnya 100%. Ya. Sedangkan kata cerdas, terhadap sebuah informasi yang bermasalah, maka saya dapat mampu menyelesaikan masalah atas masalah yang disampaikan kepada saya tersebut atau masalah yang saya sedang hadapi. Nah, oleh karena itu, informasi yang masuk di kapasitas kerja, harapannya selain membuat diri kita cerdas dengan attention yang begitu tinggi, maka dari A sampai Z tentang sesuatu hal yang kita pelajari pun mampu kita ingat. Perbandingannya adalah pada saat kita mempunyai attention untuk mampu kita olah di dalam pikiran kita di tempat yang disebut dengan kapasitas kerja di otak kita, maka informasi tersebut harus benar-benar kita sukai. Pada saat saya suka dengan informasi tersebut, maka saya akan jauh lebih fokus, sehingga saya benar-benar mampu mengolahnya di dalam otak kita dengan lebih baik lagi. Sehingga saya benar-benar mampu menjadi cerdas terhadap informasi yang baru tersebut. Saya benar-benar dapat mengerti dan memahami informasi yang baru saya terima tersebut. Dan harapannya juga saya benar-benar mampu mengingat dari A sampai Z dari informasi yang saya dapatkan tersebut, baik melalui pendengaran maupun melalui dari penglihatan. Sekarang, sebagai seorang pembelajar, sebagai seorang pengajar, pernahkah kita memperhatikan bahwa anak didik kita, bahwa saya sebagai seorang pembelajar benar-benar mempunyai attention yang tinggi terhadap informasi yang disampaikan, dan saya juga like atau suka terhadap informasi tersebut, sehingga informasi tersebut benar-benar masuk ke dalam pikiran saya dengan baik. Pada prinsip otak, ternyata kita diberikan kesempatan oleh Tuhan berdasarkan pada ilmu yang sebelumnya yang sudah ada, yaitu multiple intelligence, bahwa ternyata kita mempunyai kecerdasan tertentu. Artinya kecenderungan saya suka terhadap keilmuan tertentu atau terhadap suatu hal tertentu. Makanya kapasitas otak akan menjadi lebih mudah terhadap suatu hal yang saya suka. Bila saya tidak suka, maka kapasitas otak saya tidak dapat bekerja dengan baik. Jadi saya lebih cenderung mengalami lebih susah. Karena data suka tidak suka terhadap sebuah pengetahuan secara subjektif itu tidak ada. Ya. Secara objektif pun itu sebenarnya pada saat awal pembelajaran itu tidak ada. Yang lebih pasnya adalah saya menjadi agak lebih susah untuk memahami pengetahuan tersebut. Misal, Tuhan memberikan kesempatan kepada saya lebih menyukai matematika. Akan tetapi, tidak semua bagian proses pembelajaran matematika saya suka. Karena pokok pembahasan dalam satu pelajaran matematika saja itu tidak hanya matematika toh. Ternyata ada bab-bab tertentu, misalnya aljabar, algoritma, bangun ruang, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan fisika. Ya. Ada fisika yang berhubungan dengan cahaya, ada yang berhubungan dengan kinetik, alat gerak, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kimia, begitu juga dengan agama. Ya, agama ada yang suka hadis, ada yang suka Quran, ada yang suka tafsir, ada yang suka tentang pembahasan semantik dari bahasa, dari agama yang kita pelajari. Jadi bagian-bagian itu ternyata tidak semuanya kita suka. Jadi kita tidak dapat mengatakan pada saat saya suka matematika, maka semua matematika saya suka. Tapi ada bagian tertentu dari matematika yang saya suka. Pada saat itulah Tuhan memberikan kepada kita sehingga kita mudah. Pada bagian lain, pada bidang yang sama, ya, misalkan matematika yang saya kasih contoh, ternyata bagian lain tersebut saya mengalami kesulitan untuk memahami hal tersebut. Nah, di saat kita memahami bahwa ternyata sebuah pengetahuan itu netral, tidak ada nilai bahwa saya suka ataupun tidak ya, terhadap sebuah pengetahuan, yang pasti hanya ada kata saya mengalami
kesulitan dalam proses pembelajaran hal tersebut. Karena di otak kita ada kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita lebih ahli pada bidang tertentu saja. Maka hal apakah yang membuat dari diri kita, dari seorang anak manusia, kalau tiba-tiba muncul sebuah pernyataan, saya tidak suka dengan pelajaran tertentu. Padahal seperti yang saya katakan tadi, bahwa data di dalam pikiran kita tentang sebuah pelajaran itu sulit ataupun tidak, itu tidak ada sebenarnya. Bukan data sulit atau tidak ya, lebih cenderung data bahwa sebuah pelajaran itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Lebih tepatnya apa ya katanya? Saya benci dengan pelajaran, bukan benci juga ya. Ada yang ke arah benci, ada yang ke arah lebih sulit. Maka dari kondisi tersebut, maka ada pernyataan dari kita adalah saya tidak suka dengan pelajaran tersebut, saya lebih suka dengan pelajaran lain. Kalau begitu, hal apa yang menyebabkan hal tersebut ada? Kita hingga mengatakan tentang hal tersebut. Padahal seperti yang saya katakan, data di otak kita itu tidak ada bahwa data itu bahwa pelajaran tertentu itu benci atau tidak. Yang ada saya mengalami agak sedikit kesulitan untuk memahami tersebut. Bahkan kalau ada kata benci sudah masuk, maka saya menjadi sangat sulit memahami pelajaran tersebut. Nah, seharusnya kan tidak ada. Ini mari kita pahamin tentang hal ini sebelumnya. Karena ini berhubungan pula dengan memori. Karena dari sebuah pembelajaran adalah yang kita harapkan semua anak didik kita, dari yang kita ajarkan, dari semua yang kita baca, itu dapat masuk menjadi 100%. Bukan malah sebaliknya, menjadi dia tidak suka dengan pelajaran tersebut, membenci dengan pelajaran tersebut. Maka apa yang terjadi anak didik kita? Target proses pembelajaran yang kita inginkan menjadi tidak tersampaikan dengan benar karena data yang kita sampaikan tidak diperhatikan oleh dia, apalagi disimpan di dalam otaknya menjadi long term memori. Pada saat kita baru masuk mengajarkan, misalnya, kalau data membaca menjadi suka tidak suka, saya rasa itu tidak terlalu tepat. Maka yang lebih tepat adalah pada saat proses pembelajaran pertama kali, pada saat saya diajarkan oleh seseorang, berarti saya menyampaikan sesuatu hal kepada orang lain. Pertama kali masuk di depan kelas, maka hal inilah yang menentukan saya sebagai seorang pendengar menjadi suka atau tidak suka, benci atau tidak terhadap pelajaran tersebut, terhadap informasi tersebut. Tergantung jadinya apa? Dari orang yang menyampaikan hal tersebut. Pada saat sebuah proses pelajaran yang kita tahu sebagai seorang yang sudah mempelajari bahwa ini adalah sulit, ya. Tapi pada saat saya pertama kali berada di depan untuk mengajarkan hal tersebut dengan begitu nyaman, dengan bahasa tubuh yang begitu enak, dengan senyum yang manis, dengan intonasi suara yang nyaman, dan memberikan proses pemahaman yang begitu mudah kepada mereka, yang saya tahu pelajaran tersebut memang sulit, maka apa yang terjadi pada anak didik kita? Dia akan merasa menjadi nyaman dengan pelajaran tersebut. Jadi, kita sebagai seorang pengajar, maka kitalah yang menentukan secara objektif, bahkan secara subjektif pada diri seseorang bahwa pelajaran itu menjadi pelajaran yang mengasihkan atau tidak mengasihkan buat dia. Pada saat pertama kali pertemuan pengajaran, kita tidak memberikan sesuatu yang nyaman pada proses pembelajaran itu, maka data tentang pelajaran tersebut yang tadinya sebenarnya tidak ada hal yang negatif, maka muncullah kenegatifan akan proses pembelajaran tersebut. Menjadi apa? Pelajaran tersebut saya menjadi tidak suka, pelajaran tersebut menjadi tidak nyaman, dan saya merasa sulit mempelajarinya. Ya. Jadi semua ditentukan oleh yang pertama kali mengajarkan kondisi hal tersebut. Bahkan kita tahu ada seorang ahli di Indonesia yang mampu membuat salah satunya adalah pelajaran matematika yang bagi banyak orang itu sulit. Ternyata dengan cara dia mengajarkan dengan cara yang begitu mantap, nyaman, bagus, penyampaiannya juga benar-benar nyaman, maka pelajaran matematika tidak menjadi pelajaran yang sulit bagi seseorang. Nah, pada saat data pertama di dalam pikiran kita bahwa pelajaran tertentu itu menjadi tidak mengenakan atau tidak nyaman atau tidak suka atas pelajaran tersebut, maka apa? Bagaimana pelajaran tersebut dapat menjadi data long term memory di dalam pikiran seseorang? Yang menjadi long term memory bukan pelajaran tersebut, tapi apa? Pelajaran tersebut tidak nyaman, bahkan kemungkinan data diri kita sebagai seorang pengajar yang tidak nyaman itu yang tertanam kuat di dalam pikiran anak didik kita. Ya. Oke, sekarang kita sisihkan tentang hal ini. Saya sudah mengajarkan dengan nyaman, proses pembelajaran dengan nyaman, dengan sebaik-baiknya untuk dapat dimulai dengan nyaman. Dan ternyata cukupkah dengan hal tersebut?